Super One Gen Z Talk. Go far with Super One. Langsung aja kita langsung sambut Ana dan Bu Stephanie. Halo. Aku memiliki sisi positif dan sisi negatif ya. Sisi negatifnya jelas bangsa Indonesia tidak bisa merdeka, bangsa Indonesia tidak bisa bebas. Tapi kalau kita bisa muda tuh lebih membara lagi harusnya. Apalagi kalian kan masih fit banget. Iya, kita kan jadi laki gitu. Laki. Nah, rasa semangatnya pemuda zaman dulu yang mencintai negara sampai sebegitunya, harusnya kalian semua yang anak muda yang sekarang itu sudah merdeka, yang bebas bisa berekspresi, harus mencintai negara lebih lagi. Jalan sampai sejauh ini untuk meraih kemerdekaan gitu. Tahun lamanya kita dijajah terus gitu kan. Nah jadi kita harus ingat apa yang kita perjuangkan dan bersyukur kalau kita sudah lepas dari penjajah kayak gitu. Hai Super Fighters, welcome back to Super One Gen Z Talk. Go far with Super One. Halo semuanya, perkenalkan aku Edward dan kali ini aku nggak akan sendirian nih. Aku ditemenin oleh Cece, Steffi yang cutie ini. Oh my god, cutie kan aku. iya sangat cutie ya guys. Dan kali ini kita bakal bahas tentang berkarya dari arti kemerdekaan. Tapi sebelum itu kita udah lama banget gak sih nggak podcast kayak gini? Oh iya bener banget, aku bahkan kayak merasa kangen gitu. Kangen banget kan. Iya. Terakhir kali tuh kapan ya, 2 bulan 3 bulan lalu, karena covidnya sempet naik kan ya. Nah iya, semoga kerinduan ini bakal terbayar ya di podcast kali ini. Iya. Nah di bulan ini kita ngambil topik tadi tentang kemerdekaan. Kenapa sih bulan Agustus ini adalah bulan yang spesial? Menurut kamu kenapa, Word? Waduh, kenapa ya? Aku kok nggak tahu ya, Ce. Gimana ya? Bisa jelasin nggak? Nah, di bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 17, kita akan merayakan ulang tahunnya Indonesia yang ke-77. wow, Keren nggak? Keren. Oh iya bener banget, Ce. Tapi Cece tahu nggak sih makna HUT RI ke-77 ini itu tentang sebuah harapan untuk bersama-sama pulih cepat dan bangkit lebih kuat menuju ke Indonesia maju. Keren banget nggak sih? Keren banget. Tapi Word, karena kita ini masih jiwa-jiwa muda begini, kita harus mencari tahu lebih dalam. Benar. Pastinya. Nah kita tentu nggak sendirian. Hari ini kita nggak berdua aja. Kita ditemenin oleh bintang-bintang tamu yang spesial ini, Word, yang jelas. Nah, kali ini di podcast ini kita bakal ditemenin sama guru dan juga yang cantik, kece, dan of course berwawasan luas. Cantik, kece, gila, itu keren-keren banget tamunya. Langsung aja kita langsung sambut Ana dan Bu Stephanie. Halo. Boleh perkenalan dulu, mungkin dimulai dari Bu Stephanie terus dilanjutin ke Ana. Halo, perkenalkan nama saya Stephanie, guru PPKN SMA Kristen Petra 1. Halo semuanya, perkenalkan aku Ana dari kelas 12 IPA 6 dan aku menjabat sebagai ketua fotografi di organisasi INDRI. Terus aku juga termasuk sebagai anggota Lighters juga, guys. Wih, keren, aktif banget ya. Aktif ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau tanya-tanya kabar dulu. Ini gimana kabarnya Miss Stephanie sama Ana, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik-baik aja sih. Gimana habis Covid gini kan? Perbedaannya kerasa ya, Bu ya, Ana? Bener banget. Nah, benar sih, sama relate ya. Kita relate. Nah iya, terus di 17 Agustus ini ya Word, pastinya kita pengen tahu tanggapannya Ana sama tanggapannya Bu Stephanie seperti apa, betul gak sih Word? Oh iya benar banget. Oleh gitu, apakah kita masuk ke pertanyaannya langsung nih? Mungkin boleh, silahkan. Oke, pertama-tama menurut Ana, arti kemerdekaan itu apa sih? Ya, kalau menurut aku ya, arti kemerdekaan itu kayak bebas dari kuasa manapun gitu. Jadi kalau kita bisa merdeka, artinya kita bisa bebas dari tekanan. Terus kita juga bisa bebas ngutarain pendapat gitu sih. Nah, keren. Jawabannya sungguh deep. Sungguh deep. Ya ampun, aku tidak menyangka dengan Ana yang umurnya berapa sekarang, Ana? Sudah 17 tahun. Nah, pemikirannya sudah dewasa. Ya. Iya, memang udah umurnya Word. Nah, iya. Kita langsung ke pertanyaan kedua buat Bu Stephanie. Nah, Miss kan udah sebagai guru PPKN ini ya. Mungkin tahu sedikit lah. Maksudnya kan cinta Indonesia pastinya kan. Ya kita semua cinta Indonesia, tapi mungkin sebagai guru PPKN mungkin bisa menjawabnya lebih deep, lebih dalam gitu. Boleh nggak diceritain sedikit tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan? Tanggapannya Ibu seperti apa? Gitu. Oke, jadi kita semua udah tahu ya
kalau Indonesia itu merdeka itu dengan cara yang sangat sulit, dengan cara bertumpah darah dan nyawa ya. Awal mulanya pasti dari zaman Indonesia dijajah ya oleh Jepang dan juga Belanda. Jadi memang masa penjajahan itu memiliki sisi positif dan sisi negatif ya. Sisi negatifnya jelas bangsa Indonesia tidak bisa merdeka, bangsa Indonesia tidak bisa bebas. Tapi kalau kita bisa lihat sisi positifnya, pada saat dijajah itulah benar-benar yang namanya rakyat Indonesia itu bisa berpikir dan bisa memiliki keinginan yang keras untuk bisa bebas dan merdeka. Ya, dari situlah akhirnya rakyat Indonesia itu berjuang dan ingin Indonesia untuk bisa merdeka. Dan tidak lupa nih ya, yang paling penting juga Indonesia bisa merdeka itu karena perjuangannya anak muda pada saat itu loh. Ya, jadi anak muda saat itu berjuang tidak hanya perjuangan fisik tapi juga non fisik. Kalau fisik kayak ikut organisasi PETA, sedangkan kalau yang perjuangan non fisik itu kayak ikut macam organisasi Budi Utomo dan lain sebagainya. Itu sih. Wah, berarti gak hanya orang yang tua bisa, yang muda bahkan bisa juga ya berperan gitu. Justru semangatnya anak-anak muda tuh lebih membara lagi harusnya. Energi kalian kan masih fit banget. Iya, Ya, benar. kita kan jadi laki gitu. Laki. Nah. Oke. Nah, selanjutnya untuk Miss Steph juga, hal apa sih yang harus dilakukan di HUT RI 77 ini untuk memeriahkan peringatan ini? Mengingat bahwa kan ini udah lama ya Bu, ini kayak udah COVID gitu, terus akhirnya bisa offline, onsite. Apa sih menurut Miss? Oke, selain kita ikut euforia lomba-lomba mungkin, ada basar mungkin, upacara dan lain sebagainya, yang paling penting menurut saya adalah mengucap syukur ya. Mengucap syukur Indonesia sudah bisa mandiri, sudah bisa merdeka selama 77 tahun ini dengan melewati begitu banyak rintangan. Rintangannya nggak cuma pada saat kita dijajah doang, tapi juga banyak rintangan yang kita alami ya selama ini. Kayak bencana alam, mungkin juga kayak pandemi COVID. Kita mengucap syukur karena kita bisa bertahan. Dan jangan lupa doa ya. Doa yang selalu kita panjatkan sama kayak orang ulang tahun pada umumnya ya. Indonesia juga ulang tahun. Kita harus banyak berdoa supaya Indonesia bisa jadi lebih baik lagi. Apalagi habis gini Pilpres ya. Semoga pemimpinnya selanjutnya yang memimpin Indonesia bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Amin. Ingat-ingat itu ya, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Edward, bahasamu sangat amat tidak terduga, Edward. Wow. Aku tidak menduga ora et labora ini. Biar harus afto gitu, sama guru PKN harus deep juga topnya. Nggak boleh kalah ya, Word Iya. ya. Bukan nggak boleh kalah, kita mencontoh. Benar. Nah, iya. Oke, tadi kita kan udah tanya ke Bu Stefani nih. Kita tidak lupa dong ada bidang tamu yang cantik ini, Cece ketua fotografer INRI. Aku mau nanya dong Ana, kan ini habis COVID kayak gini, yang kita kan habis gini apa udah mulai ada lomba-lomba offline kayak gitu. Nunggu nggak sih apa atau momen-momen yang ditunggu waktu 17 Agustus ini apa? Wah, nunggu banget sih. Kan kalau 17 Agustus pasti banyak banget perayaan sama acara-acara. Biasanya itu sih yang paling aku tungguin. Tapi yang utama, yang paling bener-bener aku tungguin itu lomba-lombanya. Lomba-lombanya. Biasanya paling seru lomba-lombanya sih. Kayak lomba makan kerupuk, terus lomba masukin pensil ke botol gitu sih. Bukan cuma seru aja, tapi lomba ini sebenarnya juga bisa membuat kita ngembangin rasa gotong royong gitu, Nah, rasa benar. kebersamaan. Nah, gotong royong. Itu sifatnya Indonesia banget, gotong royong, kerjasama, saling tolong menolong. Fun fact, kemarin kita juga habis ngerayain 17 Agustus kan lomba-lomba. Oh iya. Nah, bener banget. kita kan main juga lomba-lomba. Seru nggak, Nah? Seru sih. Seru ya. iya. Seru banget. Seru. Jadi lomba kita kemarin ada lomba-lomba gitu, guys, and seru banget. Seru banget. Ih. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, kembali lagi ya nih ke Miss Steph. Gimana sih seharusnya para pemuda Indonesia bersikap terhadap Hari Kemerdekaan Indonesia ini? Yang paling penting ya harus semangat ya. Oh iya, benar. Semangatnya. Jadi yang ingin ditularkan itu adalah rasa semangatnya pemuda zaman dulu yang mencintai negara sampai sebegitunya. Harusnya kalian semua yang anak muda yang sekarang itu sudah merdeka, yang bebas bisa berekspresi, harus mencintai negara lebih lagi dong. Nah, benar-benar. Harus mencintai negara. Iya, harus nasionalismenya tinggi gitu ya, Ci, ya? Nah, keren. Cintai negaramu. Nah, itu word benar. paling penting. Word kita sebagai warga Indonesia nggak hanya tinggal doang di sini, nggak jadiin nggak sekedar kita cuman menginjakan kaki Iya, aja, harus tapi mencintai. harus mencintai, harus jadikan ini rumah kita gitu Iya, loh. ngomong doang tapi sikap dilakukan Nah, juga. iya. Nah,
Jadi untuk teman-teman nih yang di rumah nih ya, buat kalian-kalian yang masih masih belum merasakan rasa cintanya, yuk dikembangkan rasa cinta untuk Indonesianya, ya kan? Nah, udah nggak kerasa nih ya, C, kita udah di akhir podcast aja nih. Cepet banget, ya. Ya, Padahal kan? pengen ngobrol banyak banget ya, cuman karena afdol banget ini ya. iya, mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya sama Bu Steph, sama Ana gitu. Mungkin dari Ana, dari Bu Steph ada pesan nih buat teman-teman yang lagi nonton, buat teman-teman yang lagi di rumah tentang yang berkait dengan kemerdekaan ini mungkin boleh deh. Untuk mungkin dari Bu Stephanie dulu. Oke, jadi kalau kita lihat dan kita kaitkan nih sama pasal di Undang-Undang Dasar ya, pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 45. Di situ ada pasal tentang bela negara ya. Jadi diupayakan kita semua warga negara Indonesia, kalau kita cinta sama negara kita harus bisa bela negara ya. Bela negara di sini bukan saya suruh kalian untuk angkat senjata untuk perang gitu ya, tapi kalian bisa mencintai negara kalian dengan cara prestasi kalian jadi anak muda yang positif. Pun kalau misalnya kalian merasa belum bisa memberikan sesuatu untuk negara, setidaknya kalian bisa jadi berkat untuk orang di sekitar kalian. Wih, udah afdol ya ngomongnya pakai undang-undang. Nah, bedanya itu buat kalau ngomong sama guru PPKN kamu harus iya, Miss-nya hafal nggak undang-undang itu dari awal sampai akhir enggak ya? Kalau guru PPKN gitu, Word. Ngomongnya tuh kita nggak bisa sembarang. Ciri-ciri. Nah, iya, undang-undang pasal ke 30. Berapa? Nah, iya, nggak hafal sih, Miss. Mohon maaf ya, Miss. Bukan nggak dengerin PKN-nya, bukan. Lebih ke memang nggak bisa nginget gitu aja. Undang-undang. Selanjutnya ke Ana. Itu aja sih, kita kan kayak udah jalan sampai sejauh ini untuk ngeraih kemerdekaan gitu, bertahun-tahun lamanya kita dijajah terus gitu kan. Nah, jadi kita harus ingat apa yang kita perjuangkan dan bersyukur kalau kita sudah lepas dari penjajah kayak gitu. Terus kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini dan sama-sama mewujudkan harapan Indonesia. Nah, bener banget ya, sangat relatable dan motivasinya inspirational. Wah. Tau gak sih, Word, dengan Ana yang masih umur 17 ini sudah menunjukkan sikap dewasanya, sikap cintanya ke Indonesia itu luar biasa banget. Yang which is ini bisa jadi contoh buat teman-teman yang ada di rumah. Dengan cara berpikirnya Ana, semoga juga bisa nyampe ke teman-teman kayak gitu. Nah, tadi udah dengar dari Bu Steph, dari Ana. Kalau dari kamu sendiri, Word, gimana ini, Word? Wah, oke. Menurut aku Super Fighters harus tetap semangat ya. Harus juga untuk menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah gugur bahkan ya. Nah, kita juga harus ora et labora, di mana kita harus berdoa pada Tuhan dan juga berusaha terus untuk memajukan Indonesia. Itu aja sih. Gimana sih Kak menurut Cece? Kalau aku sebenarnya tinggal merangkum yang Bu Steph, yang Ana, yang kamu omongin udah terangkum semuanya yang jelas. Tetap harus semangat kitanya, bener banget itu. Harus semangat, harus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Indonesia, mau budayanya, mau produknya, dan juga orang-orangnya, ya kan. Jadi kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu, betul gak? Oh, bener banget dong. Demikian podcast pada hari ini, semoga semakin terus ya menambahkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air ya Super Fighters. Nah, tapi jangan lupa tuh C, kalau ada video-video Nah, video sebelum-sebelumnya masih ada, atau mungkin mungkin di bulan-bulan berikutnya mungkin ada podcast-podcast lainnya yang lebih spesial. Wah, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apakah ada special edition? Nggak tahu kita dong. Dan juga untuk video-video lamanya pastinya juga nggak kalah seru ya sih. Masih banyak topik-topik yang kita bakal bahas juga nantinya gitu. Dan sebelumnya kita mau terima kasih juga buat Bu Stephanie sama Ana udah mampir-mampir ke sini ngobrol-ngobrol bareng menjawab pertanyaan kita yang kepo ini. Kepo nggak sih? Kalau ada salah. Nah, kita minta maaf teman-teman, ada perbedaan pendapat, ada salah kata, kami minta maaf ya. Ya, jadi Steffi, Edward, Ana dan Bu Steph pamit undur diri. One talk, one vision, one purpose, only on Super One Gen Z Talk. Happy Independence Day. See you on the next episode. Dadah. Super One Gen Z Talk. Go far with Super One.